Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Sebagai Bapa Engkau selalu menolong kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-5. Tertulis demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah fenomena yang disebut dengan cocktail party effect. Fenomena ini adalah sebuah fenomena psikologis di mana otak kita mampu menyaring kebisingan dalam keramaian dan secara otomatis fokus ketika mendengar sesuatu yang penting, seperti misalnya nama kita yang disebutkan oleh orang lain. Itu sebabnya tidak heran kadang-kadang kalau kita berada di keramaian dan suasana begitu berisik, tapi tiba-tiba kita bisa berhenti tertegun ketika mendengar ada nama kita disebutkan oleh seseorang. Sakeus di tengah-tengah keramaian dari begitu banyaknya orang yang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus. Sakeus mendengar namanya sendiri dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia tidak mungkin salah mendengar. Dan Tuhan Yesus memang benar-benar memanggil namanya. Kita perhatikan di dalam Lukas 19 ayat 1-5 ini. Tuhan Yesus sedang berjalan. Dia masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Tapi perjalanan Tuhan melintasi kota itu terhenti oleh seorang yang bernama Sakeus. Bahkan Tuhan Yesus menginap di rumah Sakeus. Sakeus tadinya hanya ingin melihat siapa Tuhan Yesus itu. Siapa sih orang ini yang begitu terkenal, yang begitu sering diceritakan orang. Tapi kerinduan Sakeus menghasilkan suatu pertemuan yang luar biasa. Tuhan Yesus memanggil nama Sakeus. Ketika Sakeus sedang berada di atas pohon, namanya disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nama Sakeus. Dan Tuhan Yesus tahu nama saudara dan saya. Umumnya kalau orang lain tahu siapa nama kita akan terkejut, surprise karena mengapa bisa dia tahu nama saya? Dan keterkejutan itu terjadi dalam diri Sakeus. Sakeus berpikir-pikir mengapa Tuhan Yesus bisa tahu namanya. Dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di rumahnya membuat Sakeus mengerti bahwa Tuhan Yesus tahu segala-galanya tentang dirinya. Tuhan Yesus adalah Allah, pencipta dunia ini. Dia adalah Tuhan atas semuanya. Dan sebagai Tuhan, Dia maha tahu. Dia maha mengenal siapa diri kita. Bukan hanya nama kita yang Tuhan tahu, tapi isi hati kita, perbuatan-perbuatan kita, Tuhan pun tahu. Dalam keadaan di mana Tuhan Yesus tahu siapa dirinya, Sakeus mengambil sikap
untuk bertobat. Sakeus katakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Padahal Tuhan Yesus belum menegur Sakeus. Tapi Sakeus mengerti bahwa kemahatauan Tuhan tidak bisa membuat dirinya menyembunyikan dosa-dosanya. Karena Tuhan tahu segala-galanya tentang Sakeus. Sehingga Sakeus tidak menunggu ditegur oleh Tuhan Yesus. Dia langsung mengambil sikap pertobatan dan perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Dia tahu nama kita. Dia tahu di mana kita pergi setiap hari. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dia tahu apa pikiran kita. Dia tahu semuanya. Jangan tunggu ditegur oleh Tuhan. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bertobatlah kalau ada dosa-dosa yang selama ini kita sembunyikan. Jangan tunggu ditegur Tuhan baru mau berubah. Tapi mulailah ambil sikap sadar diri dan berubahlah. Miliki komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Kalau selama ini ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa dan masih belum dapat teguran dari Tuhan, jangan merasa aman, saudara. Tidak usah tunggu ditegur dulu baru mau berubah. Tapi segeralah bertobat dan berubah. Sebab Tuhan tahu semuanya tentang diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti Engkau tahu segala-galanya tentang kami. Engkau tahu nama kami, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu karakter kami, perbuatan kami, perkataan kami. Isi hati kami, pikiran kami, Tuhan tahu semuanya. Karena itu ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup seturut kebenaran-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan. Kami sadari kalau Tuhan belum menegur kami sampai saat ini. Meskipun kami masih hidup dalam dosa, itu bukan berarti bahwa kami aman dan bebas meneruskan dosa. Tapi Tuhan memberikan kami kesempatan di dalam kasih-Mu untuk bertobat dan mengambil sikap perubahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.